Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Senin malam hari ini 6 Oktober 2025 merupakan Senin minggu yang pertama di bulan Oktober. Mari sebelum kita melangkah lebih jauh, biar hari demi hari kita melangkah dipimpin Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi dunia yang begitu gelap. Dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai, kata firman Tuhan di dalam Matius 12, 31, 37 kita mau baca. Barang siapa menghujat atau menentang Roh Kudus tidak akan diampuni, masuk neraka loh saudara. Itu berarti melawan Tuhan, melawan Yesus, bertentangan, dan berarti tidak hidup di dalam firman Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 9, orang yang tidak memiliki Roh Kudus berarti bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus berarti milik iblis. Tempatnya tidak di surga. Itu saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, haleluya. Setiap hari, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, amin, haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Nama yang beriman, Yesus namanya, amin, haleluya. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25 demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, yaitu Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus pegang hidup kita sampai kita berjalan bersama Yesus. Kudus, kuduslah Engkau ya Roh Kudus, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu malam hari ini Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua salah dan kilapku Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih.
segala dosa, kesalahan kami Tuhan ampuni. Berfirman Bapa malam hari ini, Kau siap bacakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hidup kalau tanpa Roh Kudus berarti hidup kita dipimpin oleh kedagingan, ya, sebab kita mengenal ada 3 roh. Satu Roh Kudus atau Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Bapa, Roh Yesus, Roh Kristus. Roh hikmat, Roh Kudus akan menyertai kita. Dan kedua, roh manusia, kita sendiri punya roh. Dan ketiga, roh iblis, roh jahat, roh setan. Jangan sampai kita dikuasai dengan kedagingan kita. Jangan kita dikuasai oleh roh jahat, roh iblis, roh setan. Tapi kita dipimpin Roh Kudus. Kita dikuasai Roh Kudus. Galatia pasal 5, 16 dan 25. Maksudku ialah hiduplah oleh roh R besar nih, Roh Kudus. Oleh roh berarti dipimpin Roh Kudus. Dipegang oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah ini roh kedagingan sudah menonjol. Orang egois, sombong, mau benernya sendiri, berarti dipimpin oleh daging, bukan pimpin Roh Kudus. Kalau pimpin Roh Kudus, rendah hati. Ayat 25 dikatakan, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin, dipegang oleh Roh Kudus, supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan kita. Amin. Kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita mau baca Matius 12 ayat 31 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, berarti Yesus yang ngomong ya, Yesus yang ngomong. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia pun tidak akan dapat diampuni, tidak akan datang pun tidak. Jadi gini maksudnya, ayat 31. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Misalnya saudara saling menghujat manusia, ya, saling menghujat, ya, manusia mengolok-olok menghina manusia. Tapi kita bertobat, ya, minta ampun sama Tuhan, diampuni. Seperti contoh, Petrus dia menyangkali Yesus 3 kali, tapi dia minta ampun sama Tuhan. Beda dengan Yudas Iskariot. Perhatikan, ini dalam kondisi yang berbeda. Ini tepat. Kalau Petrus dia menangis terus, dia minta ampun, ya, langsung diampuni sama Tuhan. Karena dia menangis terus, dia tidak bunuh diri. Beda dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak minta ampun sama Tuhan, dia bunuh diri. Jadi bagi orang yang menghujat Roh Kudus tidak bertobat. Jadi intinya gini, kalau seorang ya, jadi katakanlah dia nggak percaya Yesus lagi, tapi dia minta ampun sama Tuhan, bertobat, nah berarti tidak menentang Roh Kudus, itu dia bertobat, diampunin itu, asal bertobat. Konteksnya firman bertobat. Di sini menghujat Roh Kudus, menentang Roh Kudus, artinya menentang, menghujat terus, tidak ada pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan seperti penyamun, ya sebelah kiri dan kanan berbeda kan. Yang satu tetap dia mengolok-olok, tidak percaya sama Tuhan, tidak ada pertobatan. Ya itu sama menghujat menentang Roh Kudus. Selesai sudah. Ya, seorang yang tadi percaya Yesus dan akhirnya dia tidak mau percaya Yesus lagi, ya sampai dia menentang Roh Kudus tuh, sampai ending ya, sampai mati, dia tetap dia menolak Roh Kudus, menolak Yesus. Selesai sudah, ya tidak ada pengampunan. Jadi sama dengan di Roma pasal 8 ayat 9, orang sama dengan kalau menentang Roh Kudus, yang menghujat Roh Kudus berarti dirinya tidak ada Roh Kudus. Tidak mau Roh Kudus, lari, ya. Jadi Roma 8 ayat 9 dikatakan, jikalau kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau Roh Kudus bersama kita, kita tidak dipimpin oleh daging semata-mata. Ya, supaya kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu kalau dipimpin Roh Kudus, tidak mau hidup dalam daging, ya. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi artinya dia hidupnya dipimpin oleh kedagingan. Ya, daging itu menyebabkan dosa. Upah dosa maut. Ya, seperti Raja Daud juga berkata di dalam Mazmur 51, sama ini. Mazmur 51 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jangan membuang aku dari harapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah ini, roh yang kudus dalam kehidupan kita, ya,
kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, ditarik dalam kehidupan kita, berarti kita tidak ada Roh Kudus, roh kedagingan. Seperti tadi Rom 8:9, tidak memiliki Roh Kudus berarti sama juga tidak ada Roh Yesus, tidak ada Roh Kristus, ya bukan milik Kristus, berarti ya milik setan, tak milik iblis, ya sudah, berarti tidak ada pengampunan, sudah selesai sudah. Ya, jadi itu maksudnya ya. Oleh itu mari kita dipimpin Roh Kudus, jangan berani-berani karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Berarti melawan Roh Kudus berarti melawan Tuhan, gitu aja. Ya, kalau melawan Tuhan, melawan Roh Kudus, ya sudah selesai sudah. Ya, siapa yang berani lawan Tuhan? Mati kita. Ya, dimasukkan dalam neraka. Ya, seperti di dalam Matius ya 10:28 ya. Jangan kita berani-berani sudah. Ya. Tapi mari saya mau baca Matius 10:28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Orang menghujat Roh Kudus berarti menentang Tuhan. Ya udah selesai. Banyak kan mereka-mereka yang tidak percaya Yesus, ya berarti tidak percaya Roh Kudus. Nggak ada, ya sudah selesai. Itu firman Allah, bukan saya ngomong, ini firman Allah. Ya. Terus berikutnya kita mau baca ayat 33 sekarang. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak akan baik pula buahnya. Dari buahnya pohon itu kenal. Jadi jelas kita dilambangkan sebuah pohon. Kita dipimpin Roh Kudus, maka akan pasti berbuah yang baik, berbuah kebenaran. Ya, maka mari kita mau jadi anak Tuhan sebagai pohon yang baik, berbuah yang baik. Buah Roh Kudus, ya kalau saya baca di dalam Galatia pasal 5, ya kalau oleh karena itu Bapak Ibu semua minta selalu dipimpin Roh Kudus, ya dipimpin Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus dan firman Allah seperti burung nasar kiri dan kanan, saudara ya. Jadi dipimpin oleh saya burung nasar, dipimpin Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Saya mau baca Galatia pasal 5. Buah Roh Kudus ada 9, saudara. Kalau seorang ada Roh Kudus, harus ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Jadi ada 9 penguasaan diri. Ada kasih, ada penguasaan diri. Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pentingnya Bapak Ibu saat ini minta selalu pimpin Roh Kudus. Sehingga kalau pimpin Roh Kudus kita akan berbuah. Jadi sebagai pohon yang baik. Ya, pohon yang baik akan buah yang baik. Ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik. Sedangkan kamu sendiri jahat. Karena ada yang diucapkan mulut meluap dari hati. Amin. Ya, ini ular beludak seperti orang Parisi, ya ahli Taurat, ya dikritik sama Tuhan. Ular, ya. Kalau ular itu kan pandai sudah, ya berbisa, mulut manis, tapi hatinya jahat, ya. Akhirnya dia menyalibkan Yesus kan, ya. Yudas kumpulannya kan ini. Yudas ketemu orang Parisi, ahli Taurat. Makanya kemarin saya katakan ya, dalam 1 Korintus 15:33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, yang tidak ada Roh Kudus, yang di dalam kedagingan. So nanti akan transfer, nanti itu akan ditransfer, ya ditransfer dengan kedagingan. Jangan berdoa, nggak usah ke gereja, lebih bagus nonton bioskop atau pergi ke nightclub, atau tidak usah baca Alkitab, baca HP melulu, ya lihat-lihat pornografi. Itu datang dari iblis, ya oleh itu buah, bukan buah yang baik tapi buah yang jahat. Tapi mari kita mau selalu dipimpin Roh Kudus supaya kita berbuahkan buah kebenaran. Ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbenaran yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbenaran yang jahat. Amin, benar. Ya, mari kita keluarkan perbenaran yang baik, karena itu sikap hati. Maka pentingnya hati kita harus baik. Isi hati dan firman Tuhan. Ya, kalau tidak ada firman Allah, pikiran kita keluar pikiran jahat. Dalam hati pikiran jahat. Ini baca Matius 15, Injil Matius pasal 15 ayatnya ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dalam hati pikiran jahat, korupsi, pembunuhan, perzinahan. Nah, itu pikiran-pikiran ngawur-ngawur itu. Itu malah firman-firman kita. Mari
isi hati dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 11. Ayub 22 ayat 22. Saudara baca itu. Ya, hati diisi dengan firman Tuhan. Kalau hati diisi dengan firman Tuhan, keluaran pikiran yang benar. Keluar kata-kata yang benar. Menciptakan suasana yang benar. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Terus sekarang ayat 36-37. Tapi ku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut perucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, tutur kata ada hikmat Tuhan. Bukan aku lagi Tuhan, tapi Roh Bapa di surga. Seperti dalam Matius 10:22. Matius 10 ayat 20 dikatakan demikian. Ya. Matius pasal 10, ya, Matius pasal 10, ya, supaya kita diisi oleh Roh Kudus, si Roh Kudus, Roh Bapa akan menyertai kita. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu dia akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, bukan kita lagi bicara, tapi Roh Kudus. Seperti saya selalu penuh dengan Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga keluar kata-kata firman saya dimanapun saya berada. Saya naik Grab ketemu orang selalu bicara tentang Yesus. Tidak pernah bicara maki-maki, memprovokasi orang. Mari keluarlah selalu kata pertobatan. Hidup di dalam firman Tuhan supaya kita menjadi berkat. Ya, hidup sekali ini karena kata firman Tuhan, apa yang kita katakan sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi bagi mereka yang masuk dalam penghakiman karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Yang itu mari mau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus pegang hidup kita. Minta sama Tuhan biar hari demi hari kita melangkahlah bersama Yesus. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada haleluya jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Melalui Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, haleluya, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Biar kita hari demi hari dipimpin Roh Kudus. Jangan sampai kita mengucap Roh Kudus, menentang Roh Kudus. Artinya di luar Yesus, dia murtad, tidak percaya Yesus lagi. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita minta pimpin Roh Kudus. Kalau pimpin Roh Kudus, keluar kata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.